Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arpina. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Sebenarnya apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko ini adalah proses di mana bisnis, manajer keuangan, ataupun individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko, dan kemudian merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Adapun pengertian manajemen risiko menurut Pak ahli, pertama ada Fahmi. Menurut Fahmi ini, manajemen risiko ini adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Kemudian menurut Jojo Sudarso, manajemen risiko ini adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga ataupun masyarakat. Kemudian menurut Darmawi, manajemen risiko ini adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian menurut Tampu Bulan, bahwa manajemen risiko ini adalah satu proses yang dilakukan untuk mengakomodasi segala kemungkinan buruk dari sebuah transaksi bisnis. Dan yang terakhir menurut Bramantio, bahwa manajemen risiko ini adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko. Lalu mengapa manajemen risiko itu sangat penting? Untuk bisnis dan investor, manajemen risiko ini memungkinkan mereka untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga sambil menghindari kerusakan maksimum pada keuntungan, investasi, dan reputasi mereka. Dengan strategi manajemen yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam bisnis, menentukan tujuannya, dan kemudian mewujudkan peluang yang lebih besar. Investor mungkin dapat mempertahankan pengembalian positif setelah mitigasi risiko berhasil. Kemudian ada prinsip dari manajemen risiko ini yang dikenal dengan 10P. Pendekatan 10P ini mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari setiap situasi, menilai risiko jangka pendek dan jangka panjang. Ini juga mempertimbangkan kontrol dan pemantauan kinerja, semua itu dimasukkan ke dalam pengembangan strategi masa depan. Mari kita bahas satu persatu dari prinsip manajemen risiko, yaitu yang 10P itu. Yang pertama ada policy atau kebijakan. Kemudian yang kedua ada planning atau perencanaan. Yang ketiga ada produk ataupun layanan. Yang keempat ada proses. Kelima premise. 6 people atau karyawan. 7 protection atau perlindungan. Ke-8 ada prosedur, 9 ada pembelian, dan 10 ada performance. Kemudian strategi manajemen risiko. Bisnis dan manajer keuangan harus merumuskan rencana manajemen risiko khusus untuk menghadapi situasi unik mereka. Tetapi jenis strategi yang mereka gunakan dapat termasuk dalam satu dari 5 kategori yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama ada penghindaran risiko. Yang kedua ada pengurangan risiko. Yang ketiga ada retensi risiko, keempat ada pembagian risiko, dan yang kelima ada pengalihan risiko. Adapun tahapan dalam melakukan manajemen risiko ini ada 7, diantaranya pertama menetapkan konteks masalahnya, yang kedua mengidentifikasi, ketiga penilaian, keempat penanganan risiko potensial. Adapun teknik untuk menangani risiko potensial ini ada 4. Di antaranya ada transfer risiko, penghindaran risiko, retensi risiko, dan pengendalian risiko. Kemudian yang kelima ada membuat rencana. Keenam ada implementasi, dan yang terakhir ataupun yang ketujuh ada review dan evaluasi rencana. Adapun fungsi dari manajemen risiko adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan. Kemudian ada meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum, memberikan perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan baik bagi perusahaan ataupun lingkungan, kemudian melindungi semua orang dan aset yang terlibat dari potensi bahaya, dan yang terakhir ada membantu menetapkan kebutuhan asuransi organisasi untuk menghemat premi yang tidak perlu. Di sini saya akan memberikan satu contoh studi kasus dari manajemen risiko pada bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan menanggung risiko untuk menyelesaikan sebuah proyek. Di sini ada Dantec Software Company.
yang sedang mengembangkan konsol game baru yang akan dirilis dalam hitungan bulan. Salah satu resiko yang dihadapi perusahaan dengan proyek tersebut melibatkan microchip. Resikonya adalah bahwa si microchip ini dari vendor mungkin terlalu panas jika konsol digunakan untuk waktu yang lama. Setelah terjadi panas berlebih, seluruh sistem mungkin akan gagal. Kemudian berapa probabilitas kegagalan sistem ini? Menurut pengujian awal menunjukkan bahwa kegagalan sistem terjadi di 3% konsol. Kemudian apa konsekuensi yang mungkin terjadi? Perusahaan akan memberikan perbaikan gratis untuk setiap sistem yang gagal dalam waktu 5 tahun setelah rilis konsol tersebut. Kemudian setiap perbaikan mungkin memakan biaya kurang lebih $100 dalam waktu dan tenaga. Kemudian ditambah ada $25 untuk setiap chip yang diganti. Ini sekitar 1/5 dari pendapatan yang diharapkan untuk setiap konsol yang terjual. Kemudian bagaimana peringkat resiko ini di antara resiko lain yang dihadapi perusahaan? Berdasarkan tingkat keparahan masalah yang diharapkan, ini bukan resiko utama, namun ada waktu untuk menyelesaikan masalah ini, terutama karena lebih banyak konsol yang diproduksi untuk memenuhi permintaan. Kemudian bagaimana rencana untuk mengelola resiko ini? Dantik Software Company akan menerima resiko ini, memberitahu semua pemegang saham dan bekerja sama dengan vendor untuk menyelesaikan masalah dengan microchip ini gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.